Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas isu panas yang bisa mengubah peta perdagangan global. Bayangkan, 7 negara di Amerika Latin secara terbuka menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS. Langkah ini dianggap bisa mengguncang dominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional. Pertanyaannya, siapa saja negara itu? Dan apa dampaknya bagi Amerika Serikat maupun dunia? Yuk, kita bahas bersama. Sebelum masuk ke isu utama, kita bahas dulu, apa sih BRICS itu? BRICS adalah aliansi ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS makin ambisius. Mereka membentuk bank pembangunan bernama New Development Bank, mengusung perdagangan dengan mata uang lokal, dan menantang hegemoni dolar Amerika Serikat. Awalnya banyak yang skeptis, tapi kini semakin banyak negara ingin bergabung. Pada 2023, BRICS sebenarnya sudah mengundang Argentina. Namun, undangan itu ditolak mentah-mentah oleh Presiden terpilih Javier Milei. Milei bahkan menyebut BRICS sebagai kumpulan para diktator. Penolakan ini sempat menjadi tamparan bagi BRICS di Amerika Latin. Tapi menariknya, meski Argentina menolak, justru ada 7 negara lain yang menunjukkan sikap sebaliknya. Siapa saja 7 negara itu? 1. Bolivia, bahkan sudah mengajukan permohonan resmi. 2. Chili, punya kepentingan dagang besar dengan Cina. 3. Kolombia, meski dekat dengan Amerika Serikat, kini ada pembicaraan diplomatik dengan BRICS. 4. Kuba, negara yang lama terisolasi akibat embargo Amerika Serikat. 5. Honduras, ingin mencari mitra baru di luar pengaruh Washington. 6. Peru berambisi memperluas pasar ekspor. 7. Venezuela, salah satu negara yang paling lantang melawan dominasi dolar. Ketujuh negara ini melihat BRICS bukan hanya sebagai mitra dagang, tapi juga sebagai jalan keluar dari tekanan ekonomi Barat. Ada beberapa alasan utama. Pertama, ingin mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Kedua, akses ke pembiayaan infrastruktur dari New Development Bank. Ketiga, peluang memperluas ekspor ke pasar besar seperti Cina dan India. Keempat, mencari mitra strategis di luar pengaruh politik Washington. Bagi negara yang ekonominya lemah atau terkena sanksi, BRICS dipandang sebagai penyelamat. Kalau benar 7 negara Amerika Latin ini bergabung, maka pengaruh Amerika Serikat di halaman belakangnya bisa terkikis. Sejak era doktrin Monroe, Amerika Latin dianggap sebagai wilayah pengaruh Amerika Serikat. Namun, BRICS bisa merusak dominasi itu dengan menawarkan alternatif baru. Selain itu, transaksi internasional yang semakin banyak memakai mata uang lokal akan membuat dolar Amerika Serikat kehilangan peran utamanya. Bagi dunia, ini berarti munculnya poros ekonomi baru yang bisa menyaingi Barat. Meski peluang terbuka, proses keanggotaan tidak mudah. Setiap negara harus melalui mekanisme persetujuan internal BRICS. Selain itu, Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam. Mungkin akan ada tekanan diplomatik, ekonomi, atau bahkan sanksi untuk mencegah negara-negara ini masuk ke BRICS. Jadi, meski antusiasme besar, jalannya tidak akan mulus. Jadi, apakah langkah 7 negara Amerika Latin ini akan benar-benar mengubah peta geopolitik dunia? Apakah dominasi dolar Amerika Serikat benar-benar akan runtuh? Atau, justru Amerika Serikat akan menemukan cara untuk mempertahankan pengaruhnya? Yang jelas, dinamika global semakin seru untuk kita ikuti. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan geopolitik terbaru di channel ini.
Sampai jumpa di video berikutnya.